Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya. Manusia seluruhnya dari Adam. Adam itu dari tanah. Dan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan orang Arab, kecuali nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mesti kita ingat, sekarang kita ini ada di atas tanah Allah, di atas bumi Allah, dan kita akan masuk ke dalam tanah. Kita semua akan mengalami kematian. Dan yang mesti kita ingat, betapa sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini tidak bisa mencegah kita dari kematian. Harta tidak bisa mencegah kita dari kematian. Pangkat, jabatan, status sosial yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Akhlak, budi pekerti, etika moral yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Manusia dalam Al-Quran disebut dengan 4 panggilan. Yang pertama adalah Al-Insan. Yang kedua adalah An-Nas, yang ketiga adalah Al-Bashar, dan yang keempat adalah Bani Adam. Kalau kita artikan secara etimologi, keempat kata ini memiliki makna yang sama, yaitu manusia. Namun kalau kita artikan secara terminologi, secara istilah, keempat kata ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, Al-Insan, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang berakal. Al-insanu hayawanun natikun, manusia itu adalah hewan yang natik. Natik itu bisa bermakna 2. Yang pertama, Allah berikan akal. Yang kedua, Allah berikan kemampuan kita untuk berucap, berbicara, berkomunikasi. Ketika Allah berikan akal kepada kita, Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya untuk memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan, daratan. Orang-orang yang suka mentafakurkan alam semesta ini lewat ciptaannya akan bertambah tauhid dan keyakinannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah di tengah malam kita tengok ke atas langit. Langit itu begitu luas, begitu indah, dihiasi dengan awan, ditebari dengan bintang, beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar bintang di langit, seluruhnya berputar dengan kecepatan beribu-ribu kilometer per jam, tapi tidak pernah terjadi tabrakan. Siapa yang mengatur itu semua? Allah berikan akal kepada kita untuk memikirkan kebesarannya. Belum lagi kebesaran yang Allah ciptakan pada diri kita sebagai hamba-Nya. Dalam jasad kita, dalam raga kita, dalam tubuh kita. Sampai Allah tanya kita dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sungguh dalam diri kita, dalam raga kita, dalam jiwa kita ada tanda-tanda kebesaran Allah yang mesti kita renungkan. Contoh kecil, Allah ciptakan mesin dalam tubuh kita berupa jantung. Jantung itu bergerak, berdenyut, berdetak, dan tidak pernah mati. Kalau sekarang ini kita berumur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, berarti sudah 40 tahun, 50 tahun, mesin yang ada dalam tubuh kita itu bergerak dan tidak pernah mati. Dan ajaibnya, mesin yang Allah ciptakan tidak pernah terjadi turun mesin. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manusia dalam Al-Quran disebut dengan An-Nas, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kaya butuh dengan yang miskin butuh dengan yang kaya. Pejabat butuh dengan rakyat, rakyat butuh dengan pejabat. Yang cerdas butuh dengan yang bodoh butuh dengan yang cerdas. Begitulah kehidupan manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.
Dan ketika kita sadar hidup dan kehidupan kita itu bergantung dengan orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain, yang terbaik di antara kita adalah mereka yang ketika mereka menjalin suatu hubungan antara manusia, mereka saling memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, manusia dalam Al-Quran itu disebut dengan al-bashar, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk biologis. Saat hujan kita merasakan dingin, saat haus kita merasakan kita akan minum, saat lapar kita akan makan. Itulah kehidupan manusia. Digambarkan dalam Al-Quran, Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah manusia biasa seperti kalian. Akan tetapi membedakan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, setiap ucapan beliau, setiap tingkah laku beliau, setiap perbuatan beliau, setiap ketetapan beliau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, manusia dalam Al-Quran disebut dengan Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab, la badla li arabiyyin wa la ajamin illa bitaqwa. Manusia seluruhnya dari Adam. Adam itu dari tanah, dan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan orang Arab kecuali nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mesti kita ingat, sekarang kita ini ada di atas tanah Allah, di atas bumi Allah, dan kita akan masuk ke dalam tanah. Kita semua akan mengalami kematian. Dan yang mesti kita ingat, betapa sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini tidak bisa mencegah kita dari kematian. Harta tidak bisa mencegah kita dari kematian. Pangkat, jabatan, status sosial yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Akhlak, budi pekerti, etika moral yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Kalau seandainya harta dapat mencegah kita dari kematian, tentunya Nabi Sulaiman tidak akan pernah mati. Karena tidak Allah ciptakan manusia sekaya Nabi Sulaiman. Sungguh kekayaan manusia yang paling kaya di muka bumi ini tidak seujung kuku dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pangkat jabatan yang kita miliki dapat mencegah kita dari kematian, tentunya Fir'aun tidak akan pernah mati. Fir'aun memiliki kekuasaan yang begitu lama, kekuasaan yang begitu hebat, kekuasaan yang begitu luas. Dia pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya akhlak, budi pekerti, etika moral yang kita miliki dapat mencegah kita dari kematian, tentunya baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah wafat. Beliau pun diwafatkan oleh Allah, berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah Allah wafatkan kita semua kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.